Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fungsi, peran, dan ragam bahasa Indonesia. Di sini teman-teman saya yang pertama ada Oki, dan saya sendiri Nabila. Terus yang ketiga ada Shopee, yang keempat ada Rasi, yang kelima ada Iga, yang keenam ada Adelia. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain, sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang terakhir, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus meninggalkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Yang selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia ini digunakan untuk keperluan surat menyurat dinas bahasa dalam suatu jabatan dan digunakan pula dalam suatu administrasi pemerintahan termasuk pengadilan dan parlemen. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia ini digunakan dalam berbagai kegiatan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia. Contohnya dari kita TK sampai kuliah, pengajarnya selalu menggunakan bahasa Indonesia, kecuali di daerah yang masih tertinggal masih menggunakan bahasa daerahnya. Lalu yang ketiga, untuk alat komunikasi. Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat komunikasi, maksudnya sebagai wahana interaksi sosial melalui bunyi atau tulisan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi karena mudah dan hampir seluruh rakyat Indonesia dapat mengerti. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembang kebudayaan dan iptek. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam pengembangan budaya sebagaimana yang dimaksud dapat digunakan untuk mempromosikan budaya-budaya Indonesia, dan dalam iptek, bahasa Indonesia digunakan dalam hal penelitian dan lain-lain. Berikutnya, fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, fungsi praktis. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi antara anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang kedua, bahasa dalam fungsi budaya atau kultural. Bahasa telah digunakan untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Yang ketiga, bahasa sebagai fungsi artistik. Bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni sastra. Yang keempat, bahasa sebagai fungsi edukatif. Bahasa telah digunakan sebagai alat untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, bahasa sebagai fungsi politis. Bahasa digunakan sebagai alat untuk memusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah. Dan yang terakhir, fungsi sebagai ekspresi diri. Bahasa telah dijadikan sebagai alat untuk mengekspresikan segala perasaan manusia sehingga orang lain akan mengerti. Peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang terjadi
antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Karena sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia merupakan alat untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita, menunjukkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama manusia. Untuk berkomunikasi kepada masyarakat Indonesia, tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu, yaitu ingin dipahami oleh orang lain, ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain, dan juga kita ingin membuat orang lain yakin terhadap pandangan kita. Jika kita tidak memiliki suatu bahasa, akan sulit bagi kita untuk menyampaikan isi pikiran ataupun informasi. Selanjutnya, berperan sebagai pembentukan karakter. Berbahasa dengan baik, benar, dan santun dapat menjadi kebiasaan yang bisa membentuk pribadi seseorang menjadi lebih bagus. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, orang-orang di sekitar kita akan menilai bahwa karakter orang Indonesia adalah berkarakter ramah, sopan, dan santun. Selain itu, dengan mempelajari bahasa secara baik dan benar, manusia diharapkan dapat belajar tentang apa itu karakter positif maupun karakter negatif dan apa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa sebagai alat mencaci maki, menghujat, saling mendiskriminasi terhadap satu sama lain tidak akan ada dampak positifnya. Namun sebaliknya, bahasa dapat digunakan untuk menuturkan sikap toleransi dengan kebiasaan baik, seperti jujur, menghargai pemikiran atau gagasan orang lain, menghormati guru dan orang tua. Yang selanjutnya berperan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan tiap-tiap suku yang ada di Indonesia, alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa Indonesia tertentu selain memiliki peran sebagai alat komunikasi, berperan pula sebagai alat integrasi. Berperan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan tiap-tiap suku yang ada di Indonesia, alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa Indonesia tentu selain memiliki peran sebagai alat komunikasi, berperan pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Orang yang diajak bicara, situasi pembicaraan apakah formal atau non-formal, dan masalah yang dibicarakan. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang maknanya sebagai alat integrasi dan dikatakan juga sebagai alat adaptasi sosial sebagai fungsi penyesuaian diri dalam bersosialisasi dengan orang yang berbeda asal daerahnya. Ini adalah poin yang sangat penting karena Indonesia terdapat banyak sekali suku, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan tiap-tiap suku memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, memiliki beragam dialek maupun bahasa. Dan hanya bahasa Indonesia yang bisa menyatukan semua keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Pada awalnya, bahasa digunakan pada anak hanya untuk mengekspresikan diri atau perasaannya pada sasaran yang tepat, dan sasaran awalnya adalah orang tuanya. Namun, seiring perkembangan semua itu, telah berubah seiring dewasanya seseorang. Ketika sudah dewasa, maka seseorang akan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan diri maupun untuk berkomunikasi dengan sesama. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, memakai bahasa tidak perlu mempertimbangkan atau memperhatikan siapa yang menjadi pendengarnya, siapa yang menjadi pembacanya, atau halayak sasarannya. Ia menggunakan bahasa hanya untuk kepentingannya pribadi. Kemudian, peran bahasa Indonesia dalam karya sastra terjemahan. Sastra merupakan satu bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Melalui bahasa Indonesia inilah, karya sastra terjemahan dapat dibaca dan dipahami masyarakat Indonesia. Lalu, peran bahasa Indonesia dalam sejarah. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menceritakan berbagai sejarah di daerah-daerah Indonesia. Karena terdapat beratus-ratus bahkan beribu-ribu cerita sejarah dan tidak mungkin bila mempelajari sejarah itu dengan bahasa daerah masing-masing di tempat sejarah tersebut.
Oleh karena itu, bahasa Indonesia berperan penting dalam penyampaian cerita sejarah dalam bentuk lisan maupun tulisan. Raga Indonesia merupakan bentuk bahasa bervariasi menurut penggunaan atau pemakaiannya. Berbeda-beda topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, dan lain-lain. Biasanya berbentuk dalam dialek, aksen, laras, sosiolinguistik, dan termasuk jenis bahasa dan tidak baku. Ragam bahasa Indonesia ditinjau pandang penutur dapat diperinci dari patokan, pendidik, dan sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia atas lisan dan tulisan, ragam baku dan tidak baku, ragam baku tulis dan ragam baku lisan, ragam sosial dan fungsional, variasi bahasa yang terbagi atas bahasa dari segi penutur, segi pemakaian, dan segi keformalan. Pada ragam bahasa baku, penulis diharuskan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta menggunakan ejaan yang telah disempurnakan atau sedangkan untuk ragam bahasa lisan diharapkan para negara Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa yang baik dan bertutur kata yang sopan sesuai pedoman. Ragam bahasa Indonesia ditinjau dari sudut pandang dapat diperinci dari patokan daerah pendidikan. 1. Ragam bahasa menurut dan ragam daerah sejak lama dikenal dengan nama logat dialek. Bahasa yang mengenal luas selalu mengenal logat yang dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya, sekurang-kurangnya oleh penutur dialek yang daerah berdampingan. Jika di dalam wilayah pemakaian orang tidak mudah berhubungan, misalnya karena tempat kediamannya. 2. Ragam bahasa menurut pendidikan normal. Ragam bahasa menurut pendidikan formal menunjukkan perbedaan antara kaum yang berpendidikan formal dan yang tidak. 3. Ragam bahasa menurut sikap penutur. Ragam bahasa menurut sikap penutur mencakup sejumlah corak bahasa yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa. Ragam ini yang dapat disebut langgam atau gam. Pemilihannya tergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak berbicara atau pembacanya. Sikapnya itu dipengaruhi antara lain oleh umur dan kedudukan yang disapa, keakraban antar penutur, pokok persoalan yang dan tujuan penyampaian informasi. Ragam bahasa dapat diperinci menjadi 3 macam. Berdasarkan pokok persoalan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa sehari-hari. 2. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam lisan, meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. B. Ragam tidak termasuk 1. Ragam bahasa teknis, 2. Ragam bahasa undang-undang, 3. Ragam bahasa catatan, 4. Ragam bahasa surat, 3. Ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara dibedakan menjadi ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, ragam bahasa akrab, ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Slogan, pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kriteria yang dibedakan untuk menentukan bahasa Indonesia yang benar adalah kaidah bahasa. Kaidah-kaidah bahasa tersebut meliputi aspek tata bunyi, tata kata dan kalimat, tata istilah, tata ejaan, dan tata makna. Jadi, benar atau tidaknya bahasa Indonesia yang kita gunakan itu tergantung pada benar tidaknya pemakaian kaidah bahasa. Dengan kata lain, bahasa Indonesia yang baik dan benar atau betul adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kriteria pemakaian bahasa yang baik adalah ketepatan memilih ragam bahasa dengan konteks peristiwa atau keadaan yang dihadapi. Orang yang mahir memilih ragam bahasa dianggap berbahasa yang baik. Bahasanya membuahkan hasil karena sesuai dengan tuntutan situasi. Pemanfaatan ragam bahasa yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa itulah yang disebut bahasa yang baik dan tepat.